Wayang Potehi atau Potaihi kini telah kembali. Meski telah bisa pentas lagi tanpa ada larangan, tetapi Teguh Chandra Irawan, 68 tahun, yang bernama asli Tio Tionggi, belum bisa sepenuhnya gembira. Hati dalang wayang Potehi kelahiran Demak ini galau. Pikirannya selalu terganggu setiap kali tampil pentas. Dalam usia menjelang senja, Teguh mengaku hingga kini belum mempunyai calon pengganti yang bisa meneruskan kelompok wayang Potehi di Semarang. Sekarang kami memang mendapat kebebasan pentas wayang Potehi, tetapi sekaligus penuh keprihatinan. Lah gimana nggak prihatin? Sekarang saya sudah tua, tetapi tidak punya penerus. Jadi bagaimana mempertahankan wayang ini kalau tidak ada yang berminat melanjutkannya? Kalau saja ada orang yang mau, saya sangat berterima kasih. Tutur Teguh menyimpan sedih. Dia mengakui putusnya benang regenerasi ini mungkin karena seni pertunjukan asal daratan Cina ini terlalu lama dipasung sehingga banyak dilupakan orang. Atau mungkin karena perkembangan yang semakin modern dan sarana hiburan yang ditawarkan semakin beraneka ragam. Saat ini Teguh memang memiliki beberapa anggota wayang Potehi, semuanya orang Jawa, tetapi mereka bukan asli Semarang, kebanyakan dari Surabaya. Dulu pernah ada orang Semarang yang ikut dengannya, tetapi berhenti karena usia. Untuk mencari penabuh pun sampai saat ini sulit sekali. Anak-anak saya tak ada yang berminat. Mereka lebih senang barongsai. Tutur Teguh ketika ditemui di rumahnya yang penuh dengan peralatan barongsai. Sekitar 32 tahun, wayang Potehi memang menghilang karena dilarang tampil oleh pemerintah Orde Baru. Selama itulah Tio Tionggi hanya bisa diam menunggu dan tak bisa berbuat apa-apa. Bahkan untuk tampil di kelenteng yang notabene rumah ibadah, mereka hampir tidak bisa. Sesuai Inpers nomor 14 tahun 1967, tidak dibenarkan melaksanakan ibadah yang berbau leluhur Cina secara mencolok, tetapi boleh dilaksanakan secara intern di lingkungan sendiri. Namun prakteknya kadang-kadang kita dicari-cari sospol. Misalnya waktu pentas musik Tionghoa di kelenteng, mesti ditanya, apa ada izinnya? Kalau pas ketemu saya, langsung saya jawab, itu tidak menyalahi Inpres 14.
Wong kelenteng itu kan lingkungan kita sendiri, kilahnya. Penantian panjang pun dilalui Teguh, hingga akhirnya pada tahun 1999, pemerintah mengeluarkan kepres mencabut pelarangan agama Konghucu dan kesenian Tionghoa di Indonesia. Sejak itulah semangat Teguh untuk mengangkat kembali wayang potehi kembali bangkit. Sebenarnya sebelum Inpres 14 dicabut, saya sudah mendapat dukungan dari Universitas Gadjah Mada atau UGM Yogyakarta dan Kencana Agung Wali Songo Solo untuk menggelar pentas wayang potehi, ujar Teguh yang kini tinggal dengan anak-anaknya di kawasan Pecinan, Kampung Pedudungan, Semarang. Semenjak pemerintah membebaskan wayang potehi tampil di masyarakat umum, Teguh menggalang kembali beberapa anggotanya. Mereka kemudian pentas di Taman Ismail Marzuki atau Tim Jakarta, di Kaliurang Yogyakarta, Bandung, Magelang, Sukabumi, dan berbagai daerah. Sedangkan di Kelenteng Taikaksi, Gang Lombok, Semarang, hampir setiap ada perayaan pasti ada pentas wayang potehi di halaman kelenteng tersebut. Tanggal 21 Juni 2001 lalu, ketika warga Tionghoa merayakan datangnya Tabib Poseng Taiti di Semarang, wayang potehi pun diminta pentas selama 2 pekan. Sayangnya, pentas kali itu sangat memprihatinkan. Penonton yang datang sedikit. Padahal dulu ketika wayang potehi belum dilarang, tidak hanya warga keturunan Tionghoa yang antusias menonton, tetapi juga warga Semarang lainnya menikmati pentas wayang boneka Cina yang dimainkan dengan tangan ini. Durasi pentasnya pun kini mengalami pergeseran. Dulu untuk 1 episode, wayang potehi bisa pentas sampai 3 bulan. Sekarang paling lama 2 pekan saja. Menurut Teguh, wayang potehi sebetulnya berarti wayang kantung. Po berarti kain, tai berarti kantung, dan hi berarti wayang. Jadi potehi aslinya adalah wayang kantung yang dimainkan dengan menggunakan tangan, jelasnya. Teguh menuturkan, wayang boneka ini diperkirakan telah muncul sekitar 3.000 tahun di daratan Cina. Kehadiran wayang ini diprakarsai 5 orang yang saat itu divonis mati karena melakukan kesalahan. Mendengar vonis tersebut, mereka langsung bersedih. Tetapi salah seorang di antara mereka kemudian mencoba menghibur teman-temannya dengan mengatakan, "Mengapa kita harus bersedih? Kita bikin senang aja." Mereka kemudian mengambil barang-barang di sel seperti panci, piring, dan lain-lain, dan mencoba memainkan dari sel masing-masing. Ternyata
permainan mereka menghasilkan bunyi yang sangat bagus. Bahkan raja yang menghukum mereka pun tertarik menyaksikan permainan wayang mereka yang berakhir dengan pembebasan para terpidana itu. Wayang inilah yang kemudian dibawa masuk ke Indonesia sekitar 300 tahun silam dengan ratusan lakon. Lakon yang terkenal yang sering dibawakan Teguh antara lain Si Jin Kui, Hong Kiam Chun Chiu, Chun Hun Cokok, Po Si Gyok, Lao Tong Sopak. Mengenai lakon-lakon ini, Teguh berkali-kali menyatakan bahwa lakon dalam wayang Potehi banyak yang mirip dengan lakon dalam ketoprak yang selama ini dikenal masyarakat. Sebetulnya kalau dilihat, wayang Potehi mengandung sejarah yang sama dengan ketoprak. Lakon Si Jin Kui misalnya, itu adalah nama orang yang dalam lakon ketoprak dikenal sebagai Joko Sudiro. Demikian juga dengan Prabu Lisibin. Dalam ketoprak diubah jadi Prabu Lisan Puro, kata Teguh. Demikian juga dengan nama-nama. Kalau ketoprak sering menceritakan tentang sejarah kerajaan Majapahit, wayang Potehi demikian pula, selalu menceritakan legenda dari leluhur. Teguh yang menjadi dalang sejak usia 25 tahun, mengaku belajar mendalang secara otodidak. Pada tahun 1942 ketika Jepang masuk Indonesia, ayahnya yang pedagang kain menjadi korban perampokan sehingga keluarganya menyelamatkan diri ke Semarang. Di situ dia masuk sekolah Cina, Chunghua Kung Hak atau sekarang bernama Nusa Putra. Ia masuk sekolah usia 14 tahun, sehingga pada usia 20 tahun dia baru lulus. Bagaimana riwayatnya mengenai wayang Potehi? Menurut Teguh, semuanya berawal ketika dia tanpa sengaja membaca cerita tentang negeri leluhur dalam kertas bungkusan makanan. Waktu itu, Papa dagang makanan kecil dan membeli bekas koran. Di situ kebetulan ada kisah Pakem Tionghoa yang menceritakan putra mahkota Chun Hun melarikan diri. Waktu membaca kok sepertinya saya mengerti. Ketika itu muncul Wi Seng Hi yang biasa menjadi tukang cakap wayang Potehi. Dia tanya, apa saya mengerti ceritanya? Saya bilang iya, dan dia langsung menyarankan saya menjadi dalang, katanya. Setelah itu, dia diajak pentas di Cianjur dan ternyata berhasil. Mulai saat itulah dia mendalami wayang Potehi hingga pada masa Orde Baru di mana apa-apa dilarang. Sayangnya, meskipun sekarang sudah mendapat kebebasan pentas, wayang Potehi justru terancam punah karena krisis penerus. Kisah
Tio Tionggi, dimuat di harian Kompas 30 Juni 2001 dengan judul Tio Tionggi, Kegalauan Dalang Wayang Potehi, tulisan Sonya Helen Sinomber.